Soalnya kamu kan di sana kerja juga. Kalau kamu di sini mijitin aku terus kan ntar kamu capek. Tapi beta tinggal nona pacar nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa dong, aku nggak apa-apa mamae. Aku kalau tidur juga ntar udah enakan kok mamae. Kurang istirahat aja. Ya sudah, kalau begitu yang nona mau nggak apa-apa. Terserah nona pacar saja ya. Apa gue coba tanya aja ya sama mamae? Lebih ke jadi ojol lagi ya. Hai guys. Saya mau pakai helm ya, enak. Hai, Londip. Kawan, duluan ya. Let's go. Rasain, ini semua gara-gara kamu tuh udah macem-macem sama Madam Pretty dan main muncul-muncul lover Rifki, misal. Lihat aja, sekarang kamu harus tanggung akibat perbuatan yang udah kamu lakuin ke aku. Udah berapa kali tuh anak bikin aku malu di depan orang banyak. Sekarang nggak bisa gitu. Kita gantian dong ya. Oke. Sini. 1, 2. Itu kayak Madam Pretty nggak sih? Madam Pretty ya? Nggak tahu. Oh my god, Michelle dan Rifki. Kok mereka udah di sini sih? Harusnya mereka kesini kan sore. Madam Pretty bukan sih? Iya, itu Madam Pretty. Kira-kira ngapain Madam Pretty kesini? Sampai foto-foto putra kita segala. Dia pasti punya Ayah. niat jelek nih pasti. Ya siapa tahu Madam Pretty tuh pingin buka bisnis food truck juga. Nah terus bisnis kita tuh dijadiin referensi kan bisa aja. Yang bukannya aku itu nggak bisa positive thinking kayak kamu ya. Aku bisa aja positive thinking, cuman kalau Madam Pretty nggak bisa karena aku tahu Madam Pretty itu orangnya kayak gimana. Kan kamu tahu sendiri juga. Madam Pretty track recordnya kayak gimana sama kita. Jahat terus. Ada aja gitu rencananya. Bisa nggak sih tenang dikit? Nggak usah emosi gitu ngomongnya. Gimana aku nggak emosi, Ayang? Dia tuh sama aja gitu sama keponakannya. Nggak ada capek-capeknya gitu gangguin kita berdua, gangguin teman-teman kita geng kabel lah. Ya papa aku lah, ibu kamu lah, semua aja digangguin. Lo tuh sadar gak sih, muka lo tuh sekarang udah kusam, udah gak glowing karena apa? Baru sehari Bel panas-panasan naik motor, itu lihat tuh mukanya. Ih, apaan sih lo kurang kerjaan banget ngomong kayak gitu sama gue? Ya lagian ya, gue ngomong kayak gini tuh karena gue peduli sama lo. Duh, panas banget sih. Biasanya gue gak perlu panas-panasan gini kalau nebeng sama Arin. Kapan nyampenya sih ini? Pengen banget cepet-cepet nyampe rumah biar bisa ngadem. Kalau gue pikir-pikir, omongan Arin itu emang ada benernya sih. Selama ini gue nyaman diantar jemput pakai mobil. Gak perlu kepanasan gini atau hujan-hujanan, tinggal duduk manis terus disetirin Arin deh. Maya bisa gak ya bawa mobil ke sekolah buat antar jemput gue? Kalau dia sayang dan cinta sama gue, harusnya dia bisa sih usahain itu. Sebenarnya gue masih belum siap ketemu sama Kak Riko. Gue takut setelah ini gue akan kehilangan Riva. Tapi gue gak bisa ngehindar terus. Mau gak mau dan cepat atau lambat, gue harus selesain juga masalah gue sama Kak Riko. Farel kayaknya tegang banget. Dari tadi dia gak ngomong apa-apa sama gue. Sebenarnya gue penasaran, apa sih masalah Farel sama Kak Riko? Sampai dia bisa berubah sikap sedrastis itu.
dan menghindar banget dari Kak Riko. Tapi kasihan juga kalau ternyata Farel belum siap ketemu Kak Riko. Terus ngelakuin semuanya ini terpaksa demi gue. Farel? Farel? Ya? Boleh berhenti sebentar nggak? Berhenti. Kenapa? Aku mau ngomong. Boleh? Boleh. Depannya. Oke. Lo mau ngomong apa? Rel, kalau emang lo belum siap buat ketemu sama Kak Riko, nggak apa-apa kok. Nggak harus sekarang juga. Lo jangan maksain diri lo. Ya. Siap nggak siap, gue emang harus ketemu sama Kak Riko, Pak. Tapi satu yang gue minta buat lo. Kenapa? Gue minta tolong, apapun yang terjadi setelah gue ketemu sama Kak Riko, lo jangan tinggalin gue ya. Gak ngerti aja gitu, gak ada capek-capeknya. Kayaknya kita ganggu banget hidup dia sampai. Dah, minum dulu. Biar gak kepanasan nih, kepala udah berasap tau gak? Untung ayangku perhatian. Siapa dulu dong? Ayangnya botol kecap. Mau nambah? Aku mau tambah, tapi bukan tambah air. Terus? Tambah cinta dari kamu aja. Ayang apa? Ayang! Astaga! Ayang, oke. Sorry. Sakit, aku gak tahu kamu bakal jatuh. Sakit ya Ayang, tuh. Lebih sakit kalau jemput kamu, tapi kamu milih ojol daripada aku. Ayang, tapi kamu harus ingat sekali lagi. Mau gombal? Bukan mau gombal, ini tentang Madam Pretty. Kita harus terus waspada sama Madam Pretty. Karena kita nggak tahu Madam Pretty itu punya rencana apa sama kita. Entah rencana jahat kah atau apa. Ya? Ayang, kamu tau nggak? Tuhan itu Nggak apa. Karena kayak gua. Kamu bandel. PT. Ayang, kita kan harus beres-beres dulu. Beres depan. Nyebelin banget sih. Pakai ketahuan lagi sama tuh dua bocah si Rifki sama si Michelle. Baru aja mau ngejalanin rencanaku. Aduh. Mudah-mudahan aja mereka nggak ngenalin aku sama mobilku nih. Soalnya tadi aku lihat mereka tuh masih agak lumayan jauh sih. Aduh, siapa sih yang telepon? Aduh, Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihannya. Tuh orang bener-bener ya tahu aturan di jalan gak sih? Bikin kesel liatin aja ya. Sering banget sih. Aduh. Hei! Kamu tuh gak punya mata ya? Hah? Kamu gak ngeliat mobil saya lewat? Gak tahu aturan banget di jalan sih. Kalau kamu mau bunuh diri, kamu bunuh diri aja sendiri. Jangan nyusahin orang dong. Ibu tuh seharusnya yang pakai mata. Orang saya nyebrang duluan sebelum mobil ibu melintas. Seharusnya ibu yang berhenti duluan. Apa ibu nggak bisa nyetir kali ya? Apa nggak punya SIM? Wah, jangan-jangan SIM bodong kali ya? Kamu tuh udah salah ngotot lagi ya. Marah-marah lagi. Kamu tuh yang salah, tau nggak? Kamu yang salah. Masih aja berani ngotot marah-marah. Ibu yang salah. Bapak ini benar, dia udah nyebrang duluan. Ibunya aja yang ngelamun. Kamu bisa nggak panggil saya ibu? Ibu, apaan ibu? Emang saya pernah kawin sama bapakmu? Ya, dibilangnya nyolot. Ibu yang salah, kita semua saksinya. Tuh kan Bu, banyak saksi. Berarti ibu yang salah. Hah? Kalian kan yang nggak tahu aturan di jalan, ya kan? Kalau mau ngomongin aturan, mending kita ke pos polisi di depan aja yuk, Bu. Biar kita tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yaudah, yuk. Sorry, ya maaf ya. Saya
saya tuh nggak ada waktu buat ngurusin kalian, ngeladenin kalian. Saya ini orang sibuk, tau nggak? Saya nggak banyak waktu buat ngurusin pengangguran kayak model kalian. Saya nggak bisa ngurusin orang pengangguran kayak kalian. Makanya Bu, kalau punya mata dipakai. Ya kan, kena karma dia. Karmanya tuh. Kalian Udah salah lagian. Aneh. Dasar nggak perlu pendidikan. Katanya orang kaya, tapi kayak gitu kelakuannya. Mamai, kayaknya aku nggak bisa ikut ke food truck dulu deh. Nggak apa-apa kan? Nggak ada paksaan kan? Oh, tentu nggak apa-apa lah nona pacar. Semuanya itu terserah nona pacar saja ya. Tapi kalau boleh beta tahu, nona pacar lagi mikirin apa kah? Apa nona pacar sakit? Hah? Soalnya beta lihat nona pacar punya muka ini lagi sedikit murung begitu. My mamanya perhatian banget deh. Sampai tahu kalau gue emang lagi banyak pikiran. Ini semua gara-gara omongan Arin si nenek sihir itu. Nona pacar? Halo? Enggak, aku nggak apa-apa kok my mamanya. Cuma kayaknya lagi kecapean aja deh, jadi butuh istirahat. Ya sayang, kalau begitu bagaimana kalau beta pijit Nona Bella sebentar dulu, ya? Nih, Nona pacar duduk saja dulu sini ya. Mana, biar enak ya. Bentar. Ternyata kamu pinter mijit juga. Mama sedikit saja tuh Nona pacar. Jadi begini Nona, beta itu toh diajarin sama beta punya teman kosan cara pijit yang benar itu seperti apa. Soalnya kalau beta lagi capek, beta punya teman itu dia ajarin cara pijit telapak tangan itu seperti ini. Ya, begitulah sayang. Enak juga dipijitin telapak tangannya. Aduh mama. Jadi bagaimana Nona pacar? Rasanya sekarang bagaimana? Udah aku nggak apa-apa kok my mamanya. Udah. Nggak apa-apa. Mendingan sekarang kamu tuh berangkat aja ya ke food truck. Soalnya kamu kan di sana kerja juga. Kalau kamu di sini mijitin aku terus kan ntar kamu capek. Tapi beta tinggal Nona pacar nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa dong, aku nggak apa-apa mamanya. Aku kalau tidur juga ntar udah enakan kok my mamanya. Kurang istirahat aja. Ya sudah, kalau begitu yang Nona mau, nggak apa-apa. Terserah Nona pacar saja ya. Apa gue coba tanya aja ya sama my mamai? Apa dia bisa ganti motor bututnya sama mobil? Kali-kali aja orang tuanya di kampung tajir kan? Terus kalau dia minta, bakal dibeliin mobil. Oke, kalau begitu Nona pacar jangan lupa istirahat ya. Pokoknya Nona pacar harus istirahat dan juga jangan lupa makan biar Nona pacar bisa cepat sembuh. Oke sayang? Beta pamit ya Nona. Mama, tunggu. Ada apa lagi tuh Nona pacar? Nona sakit? Mama, kamu nggak mau ganti motor aja? Soalnya kan motor kamu kadang susah diselanya. Ntar kamu juga kan yang kerepotan. Mamai, kenapa Nona pacar menanyakan hal itu toh? Tapi sih saran aku lebih baik itu kamu beli mobil aja mamai. Soalnya kan zaman sekarang nih udah mudah banget beli mobil, bisa kredit juga toh. Ya ampun, jangankan mobil, ganti motor saja. Beta nggak sanggup rasanya. My mamai kok malah bengong gitu sih? Jangan-jangan my mamai nggak suka sama pertanyaan gue. Rel, ini kamu serius?